Tapi dalam wayang versi Indonesia ini, Tuhan yang diwakili oleh wayang Bathara Guru begitu di grounded, begitu dipangkas kekuasaannya, dikalahkan oleh rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayang kulit sebenarnya memang harus kita akui dengan jujur bahwa itu berasal dari budaya Hindu, dari India, yang intinya sebenarnya adalah pertempuran atau persaingan atau perebutan negara antara dua saudara sepupu, yaitu kelompok Kurawa dan kelompok Pandawa. Kelompok Kurawa ini jumlahnya ada 100 kakak paling tua, namanya Prabu Duryudana. Nah, Prabu Duryudana ini mewarisi negara Hastina dari ayah kandungnya. Tetapi sebenarnya ayah kandung dari Prabu Duryudana ini hanya mewakili keponakannya, keluarga Pandawa. Jadi keluarga Pandawa itu waktu itu masih kecil sehingga kerajaannya dititipkan pada Pak D-nya atau omnya. Tidak mau lagi menyerahkan kerajaan Hastina itu kepada yang berhak, yaitu Pandawa. Pandawa itu nanti ada 5. Prabu Duryudana ini memiliki penasehat yang sangat loyal, yaitu Patih Sangkuni dan Begawan Durna. Patih Sangkuni ini dikenal sebagai orang yang sebenarnya sangat cerdik. Nah, didampingi Begawan Durna. Nah, Begawan Durna ini seorang hebat sebenarnya, orang yang ilmunya tinggi, kesaktiannya tinggi. Cuma sayangnya karena Begawan Durna ini berilmu tinggi tetapi tertarik pada harta, maka dia membabi buta, membela Prabu Duryudana karena yang mensejahterakan dia. Di pihak Pandawa itu memiliki seorang penasihat yang namanya Prabu Kresna atau Bathara Kresna. Nah, Bathara Kresna inilah yang menjadi ahli strateginya keluarga Pandawa ketika berperang melawan keluarga Kurawa. Dalam kejadian-kejadian sebelum perang di antara dua keluarga ini, sang dewanya dewa yang disebut dengan Bathara Guru itu seringkali memanfaatkan Kurawa untuk memusnahkan Pandawa. Dan kebetulan Pandawa ini memiliki seorang abdi rakyat jelata yang disebut dengan Ponakawan, namanya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, uniknya sang dewanya dewa ini yang disebut dengan Bathara Guru ini sangat membenci kepada Semar, seorang dewa, seorang Tuhan. Bukan Tuhan, bagaimana disebut dengan seorang ya? Tuhan sangat tidak suka dengan Semar ya. Sehingga Tuhan yang bernama Bathara Guru ini memperalat keluarga Kurawa untuk membunuh keluarga Pandawa sebelum perang Bharata itu dimulai, yaitu perang antara Pandawa dan Kurawa. Disebut perang Bharata karena keduanya sebenarnya adalah keturunan dari nenek moyang yang sama yang disebut Bharata, Raden Bharata. Dan pada session ini, pada pentas wayang yang didalangi oleh Ki Seno Nugroho, menceritakan betapa seorang rakyat kecil semodel Semar, Gareng, Petruk mampu naik ke kayangan tempatnya para dewa, tempatnya dewanya dewa. Bayangkan, rakyat kecil mampu naik ke tempatnya dewanya dewa untuk memprotes. Kenapa sih ketika Kurawa yang dibantu oleh dewanya dewa ini ingin membunuh Pandawa, selalu juga ingin membunuh Semar dan beserta anak-anaknya? Iki kepiye to perkarane? Inggih piye? Ayo kowe blopo. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang ninger kiblatipun para tiyang-tiyang saking negari Hastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mobah musik ing manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka. Ketika sampai di kayangan, Semar ini menanyakan, kenapa sih saya kok mau dibunuh? Nah, ternyata baru terungkap bahwa ternyata Bathara Guru, sang dewanya dewa ini, tidak menyukai si Semar karena Semar ini tidak menghormati atau dirasa tidak menghormati sang dewanya dewa.
Sehingga sang dewanya dewa alias Batara Guru ini ingin membunuh Semar. Namun ternyata Semar ini mampu mengimbangi kekuatan dewanya dewa. Bayangkan, seorang rakyat kecil mampu mengimbangi kekuatannya dewanya dewa. Atau bisa juga diekstrimkan, seorang makhluk jelata mampu mengimbangi kekuatan Tuhan. Bayangkan. Poin yang ingin disampaikan adalah dalam pewayangan ini, cerita wayang yang biasa dibawakan oleh para dalang, seorang rakyat jelata yang bernama Semar Garing Petruk itu bahkan mampu mengobrak-abrik tempat maupun kekuatan para dewa, bahkan dewanya dewa. Meskipun dewa ini adalah makhluk yang mampu mengatur manusia, menentukan nasib hidupnya manusia, yang mampu memberikan rezeki pada manusia. Karena di dalam dewa itu banyak sekali macam dewa. Bawahannya Batara Guru, ada dewa Indra, dewa angin, dewa Baruna, dewa laut, ada dewa Brahma, dewa petir, ada dewa Yamadipati atau dewa maut pencabut mayat. Tapi mereka kalah oleh orang rakyat jelata. Bayangkan, dalam wayang ini dikiaskan orang kecil rakyat jelata mampu mengalahkan dewa, mampu mengalahkan Tuhan. Bayangkan, Tuhannya yang disimbolkan oleh dewa. Jadi wayang ini telah memberangus habis, telah memangkas tuntas nilai-nilai dewa sebagai Tuhan. Yang dimunculkan adalah justru kekuatan seorang rakyat kecil yang disimbolkan sebagai orang yang jujur, orang yang tidak gila harta, orang yang zuhud dunia, tapi mampu mengalahkan dewa yang mempunyai kekuatan seperti Tuhan. Di mana salahnya? Bayangkan, itu menunjukkan nilai yang jauh berbeda dari nilai asli wayang itu, yang menganggap dewa itu adalah Tuhan. Tetapi dalam wayang versi Indonesia ini, Tuhan yang diwakili oleh wayang Batara Guru begitu di-grounded, begitu dipangkas kekuasaannya, dikalahkan oleh rakyat jelata. Jadi, meskipun menggunakan kata-kata dewa, tetapi makna dewa di sini tidaklah sehebat berdasarkan cerita asli yang mendekati kekuatan Tuhan. Dewa di sini hanya simbol sebagai orang yang terhormat, tetapi tidak menjamin bahwa perilakunya itu lebih baik, sehingga dia dikalahkan oleh rakyat jelata, si Semar, Gareng, dan Petruk. Dengan melihat nilai yang disampaikan dalam cerita pewayangan ini, maka kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan iman Islam, ya bagi saya aneh juga, karena Islam itu melihat seseorang tidak pada status sosialnya seperti dewa bukan dewa, kesatria bukan kesatria, tapi pada perilakunya. Dan itu diterjemahkan secara gamblang di cerita pewayangan oleh Semar dan anak-anaknya sebagai perwakilan dari rakyat kecil, rakyat lugu melawan dewa dengan kekuasaan mirip Tuhan. Tetapi karena tidak adil, dia bisa dikalahkan. Jadi dewa sekedar nama saja, tidak seperti dewa yang dianggap sebagai Tuhan. Meskipun ya dalam cerita setiap dewa punya kekuatan yang bisa memberikan kebaikan pada manusia. Tetapi pada prakteknya, ketika si rakyat kecil marah, dewa itu juga kalah gitu kan. Dari cerita yang ada mungkin mudah dicerna bahwa sesungguhnya cerita wayang itu simbol untuk menyindir kondisi pada masa awal Islam di Indonesia dan keahlian para alim ulama saat itu bagaimana menggunakan simbol-simbol lama yang kemudian dioptimalkan untuk menjelaskan nilai-nilai baru. Ini semestinya yang harus dihargai dan dicontoh, bukan malah kemudian dibuang. Jadi ya saya tidak setuju kalau wayang ini kemudian dihilangkan. Bahwa kemudian banyak generasi muda yang tidak suka dengan wayang, bagi saya itu memang menyedihkan. Jadi kalau karena hilang, karena tidak disukai, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi saya akan berusaha tetap suka dengan wayang ini.
Kalau ada yang pentas di Jakarta, saya juga datang kok. Demikian, semoga yang saya sampaikan bisa menginspirasi untuk hal-hal yang lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.